Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara, Senin lalu tanggal 13 April 2020 kemarin, sekitar jam 14.30, tiba-tiba istri saya di pastori lagi mengambil jemuran, lalu kemudian dia dengan suara yang kencang berteriak pada saya yang lagi mempersiapkan khotbah. Dia bilang seperti ini, "Itu apa di langit sebelah sana?" Oh, saya kaget mendengar itu, lalu kemudian saya keluar ke teras rumah, lalu kemudian saudara-saudara saya memandang ke langit, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada pusaran angin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pusaran angin yang melintang dari ketinggian, dari awan hingga ke permukaan laut yang ada di seberang pastori, kurang lebih waktu itu 3 km di seberang pastori. Saudara-saudara, terbentuk angin puting beliung yang berputar, dan itu arahnya menuju ke Pulau Lingka. Persisnya ada di hadapan kami sekitar 3 km. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu baru pertama kali saya melihat dengan mata kepala sendiri angin puting beliung. Dan begitu juga dengan istri saya. Hati rasanya berdegup kencang, takut dan khawatir. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, syukurlah. Tak lama kemudian angin tersebut berbelok arah. Dia berbelok arah, lalu kemudian apa yang terjadi? Saudara-saudara, angin itu patah di tengah, sehingga kemudian tidak membentuk kelanjutannya. Wih, kena rumah itu sedikit. Loh, bentuk lagi. Sempat ada sedikit hutan-hutan, daun-daunan terangkat, tapi kemudian hilang angin tersebut. Kami menjadi lega, kami menjadi bersyukur, dan kami merasa aman karena perlindungan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi ketegangan dan rasa takut seperti ini juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel. Israel pernah mengalami kondisi ketakutan ketika mereka di dalam masa melepaskan diri atau melarikan diri dari perbudakan di Mesir. Dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat bersama-sama bahwa posisi atau setting dari cerita ini, mereka sedang ada di hadapan atau di tepian Laut Teberau. Di depan mereka ada Laut Teberau, mereka terpojok, di belakang mereka ada tentara-tentara Firaun, tentara-tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Mau ke depan mereka tidak mungkin menembus atau berenang melewati laut itu, tapi juga mau putar balik, di belakang musuh sudah menghadang. Kondisi sangat menegangkan, saudara-saudara. Mereka betul-betul dalam kondisi seperti kata film, maju kena, mundur juga kena. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kaum keluarga yang diberkati oleh Tuhan, di tengah ketegangan itu, kembali Tuhan menyatakan kuasa dan keajaibannya. Tuhan kembali menyatakan mujizat yang luar biasa. Tuhan membelah Laut Teberau, bagian tengahnya itu menjadi kering, sehingga orang bisa berjalan di sana. Bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah berkunjung atau beribadah di Pulau Lingka, mungkin bisa membayangkan tiba-tiba air laut itu dari kondisi yang pasang menjadi surut dan orang bisa berjalan di situ. Saudara, itu yang terjadi. Surut
Lalu kemudian mereka bisa berjalan melintas hingga menuju ke seberang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka berjalan dalam kondisi takjub. Wow, luar biasa pekerjaan Tuhan. Tetapi juga dalam kondisi tegang. Ayo cepat, ayo segera, di belakang ada musuh. Suasana ketakjuban tetapi juga dipenuhi dengan kegentaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana tegang ini masih berlanjut. Kenapa? Karena ketika mereka sedang dalam perjalanan, di belakang itu masih ada musuh. Mereka menuju ke tepian, tetapi juga saudara mereka tahu bahwa kita kan berjalan kaki, sementara mereka menggunakan kereta kuda. Kalau mereka melintas juga di laut ini lalu mengejar kita bagaimana? Tetapi itu tidak terjadi. Lagi-lagi ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Ketika tentara-tentara itu sampai di tengah laut Teberau, apa yang terjadi? Tuhan menutup lautan itu, sehingga Firaun bersama dengan para tentaranya, semua mereka tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mereka menyaksikan itu tentu ada perasaan ngeri. Aduh, seandainya kita di tengah-tengah tapi kemudian laut itu menutup, bagaimana nasib kita? Tetapi juga mereka ada rasa sukacita karena mereka diluputkan dari bahaya. Inilah yang kemudian dirasakan oleh umat Israel, syukur kepada Tuhan. Kakak dari Musa, yaitu yang bernama di sana Miriam. Miriam kemudian dalam ungkapan syukurnya, dia kita baca di sana dalam bacaan kita memainkan musik rebana, menyanyi dan menari, mengajak semua orang Israel yang telah terselamatkan itu untuk bersama-sama bersukacita. Mereka tidak lupa mensyukuri pertolongan Tuhan. Dengan apa? Nyanyian, tarian bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bersama dengan keluarga juga punya pengalaman iman di mana kita diluputkan dari mara bahaya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana kita harusnya hampir celaka, kita harusnya hampir mati, kita harusnya tidak tertolong. Tetapi karena mujizat Tuhan, maka ada pertolongan Tuhan. Saya dipulihkan, saya diselamatkan, saya bisa kembali sehat dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang patut disyukuri karena kita juga punya pengalaman-pengalaman iman. Mungkin juga saudara yang saat ini mendengar renungan ini, ada yang sedang dalam kondisi bergumul karena sakit. Bahkan mungkin ada saudara kita yang saat ini sedang bergumul di ruang isolasi karena positif COVID-19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saudara mungkin ada dalam kondisi ketegangan, ada dalam kondisi khawatir, bahkan kecewa. Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami kondisi seperti ini? Mungkin kita juga merasakan kondisi ini. Kita bisa merenungkan bagaikan Israel yang tengah terpojok, di depan ada lautan, di belakang ada musuh. Dilematis kondisi yang dialami oleh saudara-saudara, khususnya lagi bergumul karena sakit yang dialami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan, mau menguatkan bahwa kondisi berat yang saudara alami pada saat ini, di sana pun ada Tuhan. Di dalam kondisi pergumulan seperti ini pun, seperti Israel pada masa lalu, percayalah bahwa Tuhan ada dalam situasi yang menegangkan. Tuhan ada dan hadir di ruang isolasi saudara. Tuhan hadir di sana, Dia sedang bekerja bersama tim medis untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia. Dia sedang bekerja sama seperti Dia bekerja untuk melakukan kebaikan penyelamatan bagi orang Israel. Dia sedang berusaha untuk membuka jalan kesembuhan bagi saudara, untuk menghanyut binasakan virus corona yang mungkin saat ini sedang bergumul di dalam diri Anda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua yang pernah mengalami pengalaman iman apapun diselamatkan, tertolong oleh Tuhan, atau sekarang yang masih sedang bergumul dengan mungkin virus corona, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perenungan yang kita belajar hari ini. Pelajaran lain yang dapat kita renungkan adalah kita perlu bertanya, apakah kita sudah atau kita tetap bersyukur atas pertolongan Tuhan, baik itu di masa lalu ataupun yang saat ini sedang kita alami. Apakah kita menjadikan peristiwa-peristiwa pengalaman iman itu sebagai pengingat bahwa kalau dulu Tuhan menolong saya, saat ini pun Tuhan sedang menolong saya, dan esok pun Tuhan akan menolong saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan
Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan yang Dia berikan, atas peristiwa-peristiwa kehidupan di mana Tuhan menyelamatkan kita. Itu yang kita boleh renungkan bersama. Ingat Miriam yang mengajak, yuk mari saudara-saudara kita bersyukur. Tuhan sudah menolong kita. Meskipun kita masih ada dalam ketegangan, meskipun perjalanan kita masih penuh misteri, tetapi saat ini mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai terjadi hal yang berbeda. Ada 3 contoh orang di dalam kehidupan ini juga ketika mengalami pengalaman-pengalaman iman. Yang pertama saudara-saudara adalah orang yang baru mencari Tuhan kalau ada pergumulan hidup. Ada masalah, baru mencari Tuhan. Ya, kalau nggak ada masalah, dia nggak cari Tuhan. Ini berarti orang itu menjadikan Tuhan sebagai pemain cadangan. Cuman sebagai sumber pertolongan cadangan. Jangan saudara-saudara. Ada juga orang yang ketika dia sudah lepas dari bahaya, sudah lepas dari pergumulan, bukannya dia menceritakan kuasa Tuhan, bukannya dia menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, tetapi dia malah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang seperti ini adalah habis manis, sepah dibuang. Sudah ditolong oleh Tuhan, tetapi lupa bersyukur kepada Tuhan. Ini pun tidak baik. Ada juga orang yang ketiga, orang yang telah diselamatkan dari bahaya dan pergumulan, bukan menceritakan Tuhan, bukannya bersyukur, malah dia menceritakan tentang kehebatannya. Malah dia menceritakan bahwa, oh saya kan bisa sembuh karena kekuatan saya, kehebatan saya, karena saya rajin menjaga kesehatan. Oh saya kan bisa begini karena kehebatan saya. Bukan Tuhan yang dia ceritakan, bukan kuasa Tuhan yang dia muliakan. Dia mengagungkan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini adalah orang yang, mohon maaf bisa disebut dengan nggak tahu diri. Saudara-saudara, janganlah kita demikian. Keluarga kita jangan seperti itu. Keluarga kita hendaklah dalam kondisi menegangkan, dalam kondisi tenang. Kita harus melakukan 3M. Yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Tuhan. Apapun kondisinya, tegang, baik, santai ataupun tidak santai, tetap selalu meminta pertolongan Tuhan. Itu M yang pertama. M yang kedua adalah mengucap syukur di dalam segala kondisi, apalagi atas pertolongan Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga adalah memberitakan kesaksian tentang pertolongan Tuhan. Setelah mengucap syukur, jangan lupa untuk berbagi kesaksian supaya orang dikuatkan, supaya orang berpengharapan. Ingat 3M tadi, yaitu memohon, mengucap syukur, dan juga memberitakan kesaksian. Saudara, masih dalam semangat Paskah. Dalam semangat Paskah, kita patut mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah bangkit untuk mematahkan kuasa maut, untuk mematahkan kuasa dosa. Saudara-saudara, artinya kita ada dalam suasana penuh syukur. Kita ada dalam suasana kemenangan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa di masa-masa Paskah ini untuk tetap bersyukur apapun kondisi yang sedang saudara-saudara hadapi. Tetap bersyukur, tetap percaya. Tuhan menjagamu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami semua di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mempercayai pertolongan Tuhan. Mempercayai bahwa mujizat Tuhan nyata adanya. Bahwa kuasa Tuhan menyertai kami. Tuhan, ajar kami juga Tuhan, untuk senantiasa memohon pertolongan, tetapi juga kami tidak lupa untuk mengucap syukur dengan mulut, dengan perkataan, dengan pujian, dengan perlakuan-perlakuan kami. Tuhan, kami juga mohon supaya kami diberi semangat untuk bersaksi tentang pengalaman iman. Kami berdoa Tuhan, apabila kami saat ini sedang bergumul bersama-sama Tuhan, apapun yang kami gumulkan, Tuhan tolong agar kami tetap belajar bersyukur, karena Tuhan tidak meninggalkan kami, karena Tuhan sedang hadir bersama-sama dengan kami, berjuang untuk kami. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga kami. Berikan kami hati penuh syukur, hati yang damai khususnya di tengah-tengah masa-masa darurat COVID-19 ini.
Tuhan persatukan kami bersama keluarga untuk dapat menjalankan tugas kami dari rumah, untuk dapat bersama-sama menjaga persekutuan ibadah kami dan membina rumah tangga yang lebih baik lagi dalam kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa bersama-sama dengan dunia. Tuhan, biarlah Engkau segera menghanyut binasakan virus ini, agar tidak menyerang lagi umat-Mu, agar tidak menyerang lagi banyak orang di dunia ini. Berikanlah Tuhan, mujizat Tuhan melalui penemuan obat ataupun penemuan vaksin yang tepat untuk kiranya kami boleh bertahan sembuh dari COVID-19. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk para medis yang saat ini berjuang untuk mendampingi mereka yang sedang sakit. Berikan daya tahan imun tubuh yang baik, berikan semangat dan sukacita, kekuatan bagi mereka. Secara khusus kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masa isolasi karena positif COVID-19. Tuhan tolong mereka, beri pengharapan, beri semangat pada mereka, berikan iman kepada mereka bahwa Tuhan sedang bekerja untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu GPIB Immanuel. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kuatkan, semangati, beri kami sukacita, kami mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menjaga kami. Kami berdoa, kami bersyukur, kami bersaksi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.